Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi ya bersama saya di channel Islam Itu Adil. Kali ini kita akan membahas tentang 3 tahun tersulit bagi manusia sebelum kedatangannya Dajjal. Pastilah kita tahu siapa itu Dajjal. Dajjal merupakan makhluk akhir zaman yang akan mencoba kita, menguji kita. Apakah kita orang yang beriman asli ataukah kita orang beriman palsu? Itu tujuan utama Allah menciptakannya. Nah, sebelum lanjut, mari klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu dapat melihat video-video terbaru dari saya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia. Di 3 tahun itu akan ada terjadi kelaparan yang sangat di muka bumi. Di tahun pertama Allah perintahkan kepada langit untuk menahan sepertiga airnya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Maka Allah perintahkan di tahun kedua kepada langit untuk menahan 2/3 airnya, dan Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 tanamannya. Apa yang terjadi? Maka 2/3 air hujan selama 1 tahun tidak turun di bumi, dan 2/3 tanaman tidak tumbuh di bumi. Maka kelaparan mulai merajalela di muka bumi, dan negara-negara yang tadinya subur kini menjadi kering. Banyak orang yang mati karena kelaparan. Dan di tahun ketiga Allah perintahkan kepada bumi untuk menahan seluruh tanamannya dan memerintahkan kepada langit untuk menahan seluruh airnya. Lalu bagaimana kita bisa hidup? Coba kita bayangkan, jika tidak ada tanaman, makanan, minuman, apa yang terjadi? Banyak orang yang mati pada saat itu. 1 tetes pun selama 1 tahun hujan tidak turun, dan 1 tanaman pun tidak muncul di bumi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di tahun itulah Dajjal akan turun sebagai sang juru selamat bagi orang Nasrani dan sebagai nisayah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dajjal kemudian datang kepada kaum yang banyak karena mati kelaparan. Kepada mereka Dajjal berkata, apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kami berharap Tuhan kami menurunkan makanan dari langit. Banyak di antara kami yang mati kelaparan. Lalu Dajjal berkata, mana tempat makan kalian? Maka mereka mengeluarkan semua tempat makanan mereka. Maka Dajjal menggerakkan tangannya di atas tempat-tempat makanan mereka itu. Seketika itu makanan muncul. Kemudian Dajjal datang kepada kaum yang kekeringan bumi mereka. Kepada Dajjal mereka berkata, siapa engkau? Saya adalah sang juru selamat kalian. Betulkah? Ya. Apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Andaikan Tuhan kami ada dan mengabulkan doa kami, kami sudah 3 tahun kekeringan. Jika aku bisa menurunkan hujan kepada kalian, apa yang kalian berikan kepadaku sekarang juga, kami akan sujud kepada engkau dan menjadikan engkau Tuhan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Dajjal kemudian mengangkat kedua tangannya
dan mengumpulkan awan-awan. Dajjal berkata kepada awan, "Hei awan, turunkan airmu semuanya." Maka hujan pun turun deras. Maka mereka bersukaria, mereka bersujud kepada Dajjal. Ingat, kebanyakan adalah kaum wanita. Kemudian Dajjal mendatangi kaum muslimin. Namun Dajjal kecewa. Dia tak mendapatkan apa-apa dari kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena orang beriman sudah menghindar darinya. Malaikat melindungi mereka karena pada saat itu kaum muslimin berada di majelis dan masjid-masjid. Sehingga itulah malaikat melindungi mereka. Dajjal marah, maka dia berjalan sambil menggerakkan kedua tangannya kanan kiri. Sihirnya membuat buih menumbuhkan sesuatu, tapi tanah umat muslim semakin kering. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Lalu dengan apa umat muslim bertahan ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Mereka hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang membuat mereka dapat bertahan. Mereka seolah-olah merasa kenyang karena mereka membaca tahmid, tasbih, tahlil dan takbir. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari pembahasan kita tadi adalah, mari kita mulai saat ini harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena tidak ada yang lebih mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari kecuali Allah saja. Kalaupun ada berita yang memprediksi ada tidak adanya musim kemarau tersebut, kebenaran tentang kapan terjadinya hari tersebut hanya Allah yang mengetahui. Kita sebagai makhluk hanya tinggal menunggu kapan terjadinya. Karena percaya tidak percaya, Dajjal tidak akan muncul di muka bumi ini. Terima kasih telah menonton video saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.